kalau saya melihat diorama sekilas balik keadaan sekolah kesatuan, kalau kita lewat TK itu di TK ada bagaimana sekolah yang gede dan dari bilik-biliknya kelihatannya seperti itu. Lalu saya juga tahu bahwa orang Tionghoa waktu itu untuk belajar sangat susah, bahkan mungkin pada malam hari ya kadang di kandang ayam kali belajarnya karena susah kita diakui sebagai orang-orang Indonesia pada waktu itu. Tapi bersyukur zaman berlalu kita sekarang punya hak yang sama, siapapun kita adalah warga negara Indonesia. Tapi perjalanan sejarah para pendiri kita itu perlu kita lanjutkan, perjuangan kita masih panjang seperti itu. Bapak dan Ibu nanti bisa membaca bukunya di bab 3 dan bab 4. Bahkan kesatuan pun di zaman itu pernah mengalami masa tidak punya uang, tidak ada uang, tetapi bisa bangkit kembali dan berharap kita tetap akan semakin jaya, semakin bangkit ke depannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadinya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk para penanggap dan narasumber kita penulis, tapi saya melihat waktu saya sudah jam 12 ya Ibu Sari, tetapi saya memberikan kesempatan sayap kiri dan sayap kanan. Saya bilang jika ada yang mau bertanya boleh, di sini ada penulisnya langsung, bahkan ada keturunan keluarganya langsung. Jadi kalau ada salah-salah, ada Faudi, ada Ibu Yani gitu ya, nanti yang mau perbaiki seperti itu. Adakah yang mau bertanya? Semangat! Ada yang mau nanya? Ih, pada takut. Ada yang mau nanya tidak? Kalau tidak ada yang mau bertanya, jadi saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, mau? Mau nih, benar. Bapak dan Ibu, saya akan bertanya kepada Pak Katim. Pak Katim, nggak apa-apa ya, saya kasih pertanyaan buat Bapak. Kita sudah berbicara tentang masa lalu. Tadi Bapak bercerita tentang masa-masa yang lalu, dengan cerita juga dari Pak Asmi. Tetapi sebuah buku sejarah seharusnya tidak hanya membuat kita menoleh ke belakang. Ya, kita harus tetap bergerak maju ke depan. Ia juga harus membantu kita melihat ke depan bagaimana kita mencapai mimpi-mimpi kita. Sekolah kesatuan sekarang menghadapi tantangan yang sangat berbeda. Adanya teknologi digital, media sosial, kecerdasan buatan, lalu perubahan karakter peserta didik, persaingan lembaga pendidikan dan perubahan dunia kerja. Menurut Bapak, ini baru pertanyaannya Pak, bagaimana semangat pendidikan demi kebangsaan yang menjadi tema buku ini dapat diterjemahkan untuk menghadapi tantangan pendidikan pada masa depan? Seperti itu Pak. Baik, ini di luar konteks ya, karena saya cuma diundang jadi narasumber gitu ya. Ternyata jadi sumber kerusuhan ini. Pertanyaannya ke saya, pertanyaannya ke Pak Iwan ya. Tapi oke. Saya ingin bercerita saja, mohon izin, mohon maaf karena tadi sudut pandang saya yang mungkin kurang baik ya, akhirnya memaksa saya untuk mencari tahu kenapa kok Pak Fasli dirjen saya tuh ngotot daripada ke Australia mendingan ke China. Akhirnya saya buka data-data dari UNDP, United Nations Development Programnya dunia ya. Dan di sana saya menemukan data-data Human Development Index. Ternyata yang kita bilang China itu hebat, canggih gitu ya, itu sekarang ternyata tahun 1995 saya lihat datanya, itu posisi Indonesia waktu itu Human Development Index Indonesia itu peringkat 104, sementara China waktu itu peringkat 111. Dan yang lebih, apalagi yang baru-baru ini saja gitu ya, ternyata Vietnam itu peringkat 120. Dan tahun 2000 itu ternyata China sudah melebihi kita. Pada saat itu tahun 95, jadi hanya dalam 5 tahun itu China sudah melampaui kita. Dan pada saat itu jumlah penduduk China 1,3 miliar, Indonesia baru 250 juta. Jadi beban yang ditanggung oleh China itu 5 kali lipatnya Indonesia. Tapi kenapa dia larinya cepat? Nah ini sekarang iya China sudah canggih. Sekarang iya dia sudah, bahkan Amerika pun sudah ketar-ketir. Tapi kan itu sekarang gitu. Nah dulu 30 tahun yang lalu
bawah Indonesia. Sekarang China sudah peringkat 76, Indonesia peringkat 113, dan Vietnam sekarang peringkat 93. Bayangkan yang tadinya 16 peringkat di bawah Indonesia, sekarang 20 peringkat di atas Indonesia, Vietnam. Jadi saya lihat ini ada yang salah dengan Indonesia. Ini Indonesia merasa maju, tapi dibandingkan tahun sebelumnya, tapi tidak dibandingkan negara lain. Dan begitu saya tinggal di China dan belajar di sana, saya melihat ternyata ada hal-hal prinsip yang mungkin saya sudah sampaikan ini ke Pak Brian, ke Pak Menteri Pendidikan Tinggi, bahwa di China itu, saya kebetulan di Wuhan itu karena sepantasnya itu IKIP. Nah, di sana dinas pendidikan itu beli guru ke IKIP. Begitu di sebuah daerah pendidikannya tidak bagus, yang dipanggil itu bukan dinas pendidikan, tapi yang dipanggil adalah IKIP. Karena yang mencetak guru, pabriknya guru adalah IKIP. Kualitas guru itu harusnya tanggung jawab adalah IKIP. Kalau di sebuah daerah pertaniannya tidak bagus, yang dipanggil bukan dinas pertanian, tapi fakultas pertanian. Kenapa? Karena di kampus itu ada profesor banyak, doktor banyak, laboratorium canggih. Terus dampaknya bagi sekitarnya apa? Ini yang kayaknya di kita masih. Saya udah tanya beberapa profesor yang dari dulu mantan-mantan IKIP, saya tanya gimana caranya menjaga kualitas guru atau kualitas dosen. Jawabannya sangat kaget saya. Pak itu ngomong, secara undang-undang kami ternyata hanya diperintahkan untuk mencetak guru, tidak menggaransi kualitas guru. Jadi asal cetak aja ya, jadi Samsung kalau nyala yang bagus kita nggak apa-apa, yang itu udah jadi. Kualitasnya tidak pernah dijaga. Sedangkan di China itu tidak bisa. Satuan pendidikan merasa bahwa dirinya paling hebat, nggak bisa. Dia akan lihat alumni-alumni yang bekerja di pemerintahan, di guru atau di perbankan, kalau performanya tidak bagus, yang ditanya adalah lu dari kampus mana? Kampusnya yang dipanggil. Jadi selama 4 tahun dia digodok. Kalau tidak benar yang salah kampusnya, yang salah pabriknya. Nah ini yang di kita kayaknya masih belum jalan. Akhirnya SDM kita, iya kayak gitu aja, tidak akan berubah-ubah. Nah ini, jadi kalau kita ngomong AI ini kan sebenarnya kan alat. Kalau China itu sudah menciptakan AI, kita kan masih pengguna AI. Jadi apa kata China, apa kata Amerika aja, kita hanya tinggal masukin ini udah jadi. Tapi bahwa dia menciptakan AI, nah ini sebenarnya adalah bagaimana penalaran kita, bagaimana kita cara berpikir kita AI. Nah kalau cara berpikir kita masih kayak begitu terus ya susah. Nah ini yang saya teruskan, saya di Kementerian Pendidikan dari tahun 2000, jadi sudah 26 tahun saya di Kementerian Pendidikan. Jadi saya merasa memang ini memang harus ada yang diubah. Tapi posisi saya tuh bukannya saya mau jadi menteri ya, bukan. Tapi enggak, ya yang milih nggak ada. Cuman artinya gini, selama saya jadi Adibud bahkan di China 2023 bulan Oktober dari Kementerian Pendidikan Tiongkok, Bu, saya mendapatkan the best partner 2023. Saya dapat award dari Kementerian Pendidikannya China. Dari Kementerian Pendidikan Indonesia bulan Februari tahun 2024 saya dapat surat teguran. Karena berbagai program kerjasama yang saya lakukan tidak melalui kementerian, tidak birokratis, karena langsung melalui sekolah, langsung melalui kampus. Yang ini secara umum tidak biasa bagi mereka. Kok nggak lapor? Saya bilang, saya udah berapa kali lapor kan nggak ditanggepin. Dan kalau ini lama dan ini nggak jadi, yang rugi itu Indonesia sebenarnya, karena program-program itu diambil sama ya Vietnam, Thailand, bahkan Kamboja, Myanmar. Nah ya kan kita jadinya nggak kebagian. Jadi ya udahlah, terserah. Saya mau dijelek-jelekin di dalam nggak apa-apa. Yang penting programnya jalan. Dan pada tahun 2023 anggaran saya di KBRI Beijing itu sebagai atasan pendidikan hanya 1,3 miliar. 600 juta untuk operasional, ya, bensin, gula, kertas dan lain-lain. 700 juta untuk program. Di luar negeri 700 juta 1 tahun dapat apa?
Tapi investor yang berinvestasi di satuan pendidikan di Indonesia, di politeknik, di universitas, itu senilai 120 miliar. Jadi saya kembalikan ke negara 100 kali lipat. Tahun 2024 itu 170 miliar dan 2025 hampir 5 triliun. Tapi ini ya saya terserah, nggak apa-apa. Bagi saya bukan penghargaan dari pemerintah yang saya lakukan, tapi berbagai program ini jalan. Dan sekarang sampai sekarang ini nanti saya jam 2 harus balik karena kenapa? Mitra-mitra kita dari Tiongkok itu sangat ingin bermitra lagi. Makanya saya berani menerima tantangan ibu kalau misalnya memang ada dari siswa di sini yang ingin kuliah lah, ingin kerja sama, saya sangat siap. Karena tapi ya itu tadi tidak melalui jalur birokrasi ya. Saya jujur sebagai PNS mungkin harusnya saya nggak ngomong gini, tapi nggak apa-apa, 3 tahun lagi saya pensiun kok. Tenang aja. Jadi bagi saya tidak penting apanya, tapi selama saya tidak menyalahi aturan, dan ini sudah ada di Permendikbud sebenarnya waktu zaman Pak Nadiem, saya tidak melanggar aturan itu sebenarnya. Karena di peraturan Pak Nadiem itu dibolehkan rektor-rektor itu langsung berkolaborasi dengan kampus-kampus di luar negeri. Jadi artinya saya tidak melanggar peraturan, hanya tidak tidak seperti biasanya saja. Jadi saya sangat siap. Jadi tadi teknologi itu sebenarnya bagaimana kita menyikapinya saja sekarang ini. Karena kalau misalnya kita ngikutin terus, akhirnya kita ya ini logonya Kemendikbud masih Tuturi Handayani ya. Jadi kita selalu di belakang terus ya. Ini mungkin harus diubah nih logonya ya. Supaya ada ingat sosok logonya. Jadi nggak hanya Tuturi Handayani, jadi hanya pengikut saja. Harus kita mau bisa mendobrak. Nah untuk bisa mendobrak itu mau nggak mau kita harus belajar. Dan belajarnya dari mana? Kalau nggak mau dengan China karena wah China begini, ya wes kalau gitu dengan Vietnam. Kalau dengan Vietnam saya lihat di TikTok belajar bahasa Vietnam aja. Kalau China hanya 4 ton gitu, ternyata Vietnam 8 ya. 6 apa 8 gitu kan, ahung itu udah beda arti kan. Waduh ini agak mikir. Jadi mau nggak mau kita belajar dengan Tiongkok, bermitra dengan Tiongkok, karena saya juga punya saluran dengan sana. Kita optimalkan supaya kurikulum kita paling tidak bisa menyertai dengan mereka. Saya sudah bikin aliansi dengan sekolah-sekolah vokasi Tiongkok dengan Indonesia dan industri. Mereka sudah pelajari kurikulum kita dan mereka bilang kurikulum yang kita gunakan di Indonesia, mohon maaf artinya sudah tidak mereka gunakan dari 10 tahun yang lalu. Jadi banyak PR ini, makanya kenapa kok kita ternyata tertinggal ya. Jadi ini harus diubah. Dan kalau melalui birokrasi kita sulit mengubah, langsung aja. Kenapa? Kan nggak apa-apa, kan kita bantu pemerintah juga istilahnya gitu. Jadi Bu, insya Allah ini nanti berbagai itu permasalahan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri ya. Tapi kalau misalnya kita mau tebal muka gitu ya, mau agak ekstrim, ayo kita mulai. Per sekolahan nggak apa-apa, nanti kita per kota Bogor lah atau nggak apa-apa. Selama kita masih berniat, insya Allah akan lebih baik. Silakan. Tapi Bapak dan Ibu guru tidak bisa tergantikan oleh AI. Tapi bagaimana Bapak dan Ibu guru harus selalu menjadi SDM yang baik? Mari kita selalu belajar supaya kita tetap menghasilkan yang terbaik. Seperti gunakan pesan paling tidak kita nomor 1 di kota Bogor aja dulu katanya. Supaya kita selalu naik. Nah tadi sudah dikatakan bahwa Pak Yudil bersedia membantu kita, satu kesempatan emas buat kita. Tidak usah mencari jauh-jauh, tidak usah membayar ini itu, Pak Yudil bersedia membantu kita. Bapak dan Ibu, karena sudah jam 12 lewat, Bapak masih ada acara berikutnya. Saya minta, mau bertanya, baru saya mau tutup, nggak apa-apa. Nanti Pak Bungarang mendapat hadiah. Yang pertama dapat hadiah, menyesal kan? Jadi ini Pak Iwan bisa di support dengan kalau sejarah biasa kita melihat arahnya, mencatat apa yang kita lakukan. Tapi pada kesempatan ini karena kebetulan kita berkumpul banyak di sini, Pak Iwan, bagaimana kesatuan ini ke depan? Apa saran Anda supaya dapat itu tinggi, aspirasi, harapan
izin bro, saya ingat waktu kami kuliah pertengahan tahun 90-an, itu teman-teman di angkatan saya untuk perkuliahan bahasa Inggris kita masih pakai buku teks waktu kami SMP di Kesatuan. Iya, itu bagus sekali. Dan saya ingat waktu kami tahun 90-an itu, ketika sekolah Pelita Harapan baru buka, nah guru-guru sini dibaca ke sana. Sebagian dari itu guru-guru yang ngajar kami SD SMP. Jadi ya mungkin carilah standar yang kami dapat waktu itu. Itu saya yakin masih kepake. Karena saya ingat waktu itu saya sambil awal saya kuliah, saya sambil kuliah sambil kerja di proyek-proyek JICA dan Sumitomo. Saya bisa ngikutin standar permintaan kerja mereka flow dengan standar proyek-proyek Jepang. Ya salah satunya proyek waktu itu proyek pembangkit listrik terbesar Jawa Bali, Tanjung Jati, itu saya kerja di situ. Kita tidur jam 11 malam, jam 6 pagi udah masuk proyek gitu. Dan saya lihat ya saya bisa ngikutin gitu karena saya punya didikan dasar di sini. Jadi 6-7 tahun pertama itu saya rasa penting sekali, dan saya ya tadi bahan ajar tahun segitu yang bisa digunakan dan kedepannya seperti apa. Nah itu saya yakin akan berguna sekali buat sekolah ini. Dan ke depan kalau bicara vokasi, Pak Yudil yang saya tahu semasa beliau di Beijing, yang menarik bentuk kerjasama yang dikembangkan waktu itu kembangan sekolah dengan sekolah, tapi dari partner dari Tiongkoknya, partner bisnisnya apa? Misalnya di kampus ini partner bisnisnya grup otomotif carrier. Nah itulah yang masuk, kayak yang saya tahu pernah beliau bawa itu di salah satu perusahaan alat berat di Tiongkok, support satu kampus itu nyupport satu lab di Paris. Itu ya nilainya sekitar 1 juta US kalau nggak. Ya yang seperti itu. Jadi buat saya, kalau yang di Sumatera, di Kalimantan bisa, apalagi SDM di Kota Bogor ini loh, dan di kesatuan Prof, saya yakin gitu. Dan ya tadi saya dengan saya pernah menerima pendidikan dasar di sini, saya bisa kuliah sambil kerja di proyek-proyek Jepang yang waktu itu proyeknya G2G Indonesia Jepang. Saya bisa kok ngikutin gitu, dan apalagi kalau kita punya bekal lebih luas lagi. Dan saya ngalamin ketika kita makin berkembang hubungan dengan Tiongkok, zaman Pak Dubes juga kita rutin, mereka ada 7 Indonesia Center, mungkin udah bertambah di Tiongkok. Sementara di kita Indonesia China Centernya masih sedikit sekali. Jadi itu sebenarnya peluang besar sekali. Dan kalau buat saya, mau Jepang, Tiongkok, Taiwan atau Korea, bahkan Vietnam, saya lihat ini menarik karena etos kerja mereka itu sampai sekarang saya masih kadang adakan riset dengan beberapa profesor di Tiongkok. Itu pun saya sudah merasa kewalahan karena kapasitas kerja saya sudah tidak seperti ketika zaman saya kerja dengan orang-orang Jepang. Umur nambah, tapi mereka dengan usia yang beberapa lebih senior dari saya masih kapasitas kerjanya 2-3 kali saya. Saya terus terang ya saya kewalahan. Namun kalau saya lihat generasi muda kita, termasuk adik-adik kita di Kesatuan ini, ya saya rasa insya Allah bisa. Itu Prof. Jadi saya sempat menyimak, intinya kita menjalin jejaring ya dengan sekolah-sekolah muda. Harapannya SDM kita juga ke depannya makin mumpuni, makin mau semangat untuk belajar supaya jejaring ke depannya bisa menjadi lebih maju. Akhir dari kita ini pada saat ini saya minta closing statement dari Bapak bertiga, singkat, jelas dan padat sebelum saya menutup acara ini. Silakan dimulai dari Pak Iwan. Terima kasih. Buat saya ini kesempatan yang baik bahwa sekolah ini didirikan dengan niat yang sangat mulia, bagaimana orang-orang tidak mampu pun bisa sekolah, bisa memperbaiki hidup. Jadi saya kerja di lingkungan wartawan puluhan tahun, karena kalau ngobrol sama teman-teman saya wartawan, saya bilang ini challenge buat kita sebagai suatu bangsa. Mobilitas sosial kita rendah. Jadi kalau saya kumpul dengan teman-teman wartawan, saya selalu tanya, sebelum Indonesia merdeka kakekmu apa? Pasti biasanya kakeknya kalau nggak lurah, guru atau apa. Jarang sekali saya ketemu teman-teman wartawan yang sebelum Indonesia merdeka keluarganya bukan siapa-siapa.
Jadi buat saya, kita ini sudah 80 tahun merdeka, harusnya kan kalau kita ketemu, oh iya keluarga saya dulu orang susah, saya hari ini jadi dokter atau apa, kan bernegara kan tujuannya ke sini. Itu jadi saya lihat dengan semangat para penduduk, pendahulu sekolah kita, bagaimana orang nggak mampu bisa sekolah, orang bisa punya masa depan, itu saya rasa itu yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih, dilanjutkan dari Pak Yudin dengan singkat konsisten luar biasa. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya selama di Tiongkok, selain tadi ABGCM ya, Academic Business Government Community dan Media, jadi Pentahelix memanfaatkan ini, tapi ada konsep kerja saya itu adalah Cieli Tali. Cieli Tali ini artinya kalau di Kopingko itu ada banyak memanfaatkan energi lawan. Karena kalau saya memanfaatkan energi sendiri dari APBN, rasanya impossible karena anggaran cuma 700 juta untuk program. Sekarang paspor hitam saya itu tinggal 6 halaman. Artinya saya sering bolak-balik, tapi tidak pakai APBN. Saya pakai karena saya cuap-cuap ya, memitrakan antara akademik dengan bisnis dengan government. Jadi akademik harus bermitra dengan bisnis ya, dunia usaha dunia industri harus didukung oleh government. Jadi regulasi adalah regulasi yang mendukung, bukan regulasi yang memberatkan ya, ini beda. Nah, harus dirasakan manfaatnya oleh community dan harus disiarkan oleh media. Nah, karena disiarkan oleh media ini, baik media lokal ataupun media di China gitu ya, itu saya sering diundang oleh kampus-kampus, oleh Pemda, oleh dunia usaha dunia industri karena konsep-konsep yang kita sampaikan. Nah, itulah dari situ mereka, oh ya dibayarin, kami boleh terima uang tiket boleh, tiketnya boleh, uang tiketnya boleh, jadi dibelikan tiket atau di penginapan itu boleh, uang kita nggak boleh terima. Uang ada dari kantor terus maksimal 30%. Bahkan 2024 tuh saya karena anggarannya sudah tidak ada, yang harusnya saya terima dari kantor senilai 250 juta itu saya nggak dapat karena udah nggak ada anggaran lagi. Tapi berbagai program kerjasama saya kemana-mana, dibeliin tiket lagi, itu banyak sekali mengundang mereka untuk bekerja sama dengan Indonesia. Jadi Cieli Tali memanfaatkan energi lawan inilah memperkuat saya. Jadi tidak ada tuh, oh nggak ada anggarannya, oh nggak ada duitnya, nggak ada. Jadi dengan anggaran yang sangat minim kita bisa mendapatkan yang lebih besar. Jadi mudah-mudahan nanti dengan ini saya melihat kehadiran juga cukup banyak ya, sudah sangat penuh gitu ya, dan guru-guru, lalu kemudian tadi di bawah saya karena terlambat jadi ketemu dengan siswa, itu melihat wajah mereka. Saya agak heran juga di SMK tapi murah senyum gitu ya, karena saya lihat yang SMK tuh SMK ini OSISnya kurang bergerak, jadi harus kita optimalkan. Jadi banyak anak-anak perusahaan-perusahaan lebih senang dengan anak SMA karena OSISnya jalan, sementara SMK hanya fokus ke teknik aja, ke alat. Jadi hanya kerja, jadi hubungan antar manusianya kurang. Nah, kalau SMK di sini bisa kita mulai nanti dengan pendekatan humanis gitu ya, walaupun dia teknik bekerja tapi dia juga saya kan anak-anak tadi tuh senyum ramah, kayaknya lebih optimis gitu kan di sini. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih baik. Terima kasih Bu. Langsung mungkin closing saya sekaligus ingin menjawab dari Pak Ungaran tadi dan juga para pendiri bagaimana kesatuan ke depan. Bagi saya sekolah kesatuan ini sangat menarik sekali. Dia punya sejarah yang sangat menarik. Ada satu hal yang kita miss, manfaatkan diaspora. Orang-orang Tionghoa itu banyak berhasil di luar negeri. Mereka pergi ke luar negeri dengan berbagai sebab dan sejarah, kita tahu semua. Mereka itu sangat cinta tanah air. Mereka ingin sekali dipanggil ke tanah air. Walaupun mereka sudah menjadi warga negara lain, tapi rasa cinta terhadap tanah airnya itu tak akan hilang. Bahkan ke anak cucunya. Manfaatkan ini. Saya kira sekolah kesatuan pantas untuk mencoba menghubungi mereka di mana, untuk kemudian memanggil semangat mereka untuk hadir. Saya kira ini berbiaya murah juga, bahkan tanpa biaya. Memanggil profesional itu mahal sekali, 2
Dulu kalau kawan-kawan ingat pada masa Pak Jokowi, Pak Jokowi meminta agar pendidik, dosen-dosen dipanggil dari luar negeri kan? Pernah. Tapi ide itu nggak bisa jalan karena terlalu mahal. Dan mereka orang-orang yang dipanggil dari luar dibayar mahal pun tidak punya ikatan emosional. Kalau sekedar dibayar tidak cukup. Nah, orang-orang Tionghoa yang ada di luar sana, mereka ada rasa cinta, ada ingin berbakti pada tanah air. Manfaatkan ini saya kira, dan saya akan coba bantu kalau ini dilakukan. Terima kasih dari saya. Luar biasa, terima kasih Pak Iwan, Pak Yudi dengan Pak Asmi. Kita sudah ada di akhir dari diskusi kita. Pada akhirnya buku ini bukan berbicara tentang apa yang telah dilakukan oleh Sekolah Kesatuan. Buku ini juga mengajukan pertanyaan kepada kita. Setelah 1 abad lebih perjalanan pendidikan ini, apa yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Gedung dapat berubah, kurikulum dapat berubah, teknologi akan terus berganti, guru dan murid pun akan berganti terus, tetapi nilai yang baik harus tetap diwariskan. Semangat belajar, penghargaan terhadap perbedaan, kepedulian terhadap sesama, dan keyakinan bahwa pendidikan harus memberi manfaat bagi bangsa kita. Itulah kiranya semangat yang terangkum dalam buku yang kita terbitkan pada hari ini, Sekolah Kesatuan, Semangat Pendidikan Demi Kebangsaan. Semoga buku ini dapat menjadi akhir dari perjalanan sejarah, tetapi menjadi jembatan antara generasi yang telah membangun kesatuan dengan generasi yang akan melanjutkan Sekolah Kesatuan. Terima kasih kepada para penulis, Yayasan Kesatuan, para guru, para dosen, alumni, untuk tetap menjaga serta mewariskan sejarah ini. Semoga buku ini terus dibaca, dikaji, diperdebatkan ke arah yang lebih positif, terutama untuk mengambil nilai-nilai kehidupan. Saya Linawati selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, terima kasih banyak kepada moderator, penulis, serta para penanggap atas diskusi yang luar biasa padat dan mencerahkan mengenai buku Sekolah Kesatuan. Mohon Bapak Ibu tetap berdiri di atas panggung. Sebagai bentuk apresiasi, kami mengundang Ketua Yayasan Sekolah Kesatuan, Profesor Dr. Bonar Paliwinata Pasaribu, untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan plakat dan sertifikat. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Bapak Iwan Santoso selaku penulis buku Sekolah Kesatuan. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Mohon untuk
Silakan. Hadirin yang berbahagia, sebagai simbol rasa syukur pada momen puncak ulang tahun ke-77 Sekolah Kesatuan, kita akan melaksanakan prosesi pemotongan tumpeng. Kami mengundang Bapak Permadi, Bapak Budi, dan Bu Andiani untuk berkenan naik atau berdiri di depan panggung untuk memimpin prosesi pemotongan tumpeng. Baiklah, kami persilakan kepada Pak Permadi. Satu, dua, tiga. Selamat ulang tahun Kesatuan Bogor ke-77. Semakin sukses dan terus mencetak generasi penerus bangsa yang unggul berkarakter. Teruskan mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
siap seluruh tamu undangan akan dibantu oleh tim penerima tamu dan akan dilangsungkan di lantai 3. Baik, Bapak Ibu Guru sekalian, mohon tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena setelah ini kita akan sama-sama saksikan pengumuman pemenang lomba dekorasi lobi dan penghias lomba. Ya, ini pasti yang lagi ditunggu. Ya. Saya yakin semuanya penasaran gimana hasilnya ya.